Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perikanan A 2019 akan menjelaskan mengenai potensi dan juga pengelolaan Waduk Saguling yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Secara topografis, Waduk Saguling ini terletak pada suatu cekungan dengan ketinggian berkisar antara 550 hingga 650 meter di atas permukaan laut. Waduk Saguling merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung aliran Sungai Citarum, di mana Sungai Citarum ini merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Perkembangan kondisi lingkungan di Waduk Saguling menyebabkan waduk memiliki fungsi majemuk, diantaranya sebagai pengendali banjir, penampungan air sementara, budidaya ikan keramba jaring apung, serta pengembangan pariwisata yang dapat menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintah maupun masyarakat di sekitar waduk. Waduk Saguling dibangun dengan membendung aliran Sungai Citarum dengan beberapa anak sungainya, diantaranya Sungai Ciminyak, Cijambu, Cilanang, Cijenuk, Cijereh Hilir, Cipatik, dan juga Cihaur. Waduk Saguling memiliki beberapa sifat, antara lainnya sangat dendritik, angka nisbah kedalaman yang kecil, tepi perairan yang curam, dan daerah surutan yang luas. Luas daerah genangan PLTA Saguling sekitar 5.606,6 hektar dan daerah prasarana 718,3 hektar. Daerah tersebut sebagian besar merupakan daerah pemukiman dan lahan pertanian, sehingga dengan dibangunnya Waduk Saguling, sejumlah penduduk telah kehilangan tempat bermukim dan sumber daya yang menjadi sumber pendapatannya. Selanjutnya ada potensi Waduk Saguling. Waduk Saguling didirikan sejak bulan Februari 1985 yang berfungsi untuk membendung aliran Sungai Citarum. Awalnya Saguling hanya direncanakan sebagai penghasil listrik, tetapi kemudian juga berfungsi sebagai perikanan budidaya karamba jaring apung, perikanan tangkap, sumber air irigasi, dan pariwisata. Waduk Saguling berfungsi sebagai pembangkit listrik dengan membuat PLTA. PLTA Saguling mampu memasok listrik hingga 2,5 miliar kWh untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali. Waduk Saguling dimanfaatkan juga sebagai tempat budidaya perikanan. Masyarakat membudidayakan ikan dalam karamba jaring apung. Ikan yang biasa dibudidayakan yaitu ikan mas dan ikan nila. Jumlah unit karamba jaring apung di Saguling hingga saat ini mencapai 35.000 unit. Kemudian dalam perkembangannya, Waduk Saguling juga dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang menarik banyak perhatian. Waduk Saguling dapat dinikmati karena memiliki pemandangan bukit dan pegunungan yang indah. Selain itu juga, pengunjung dapat menikmati Waduk Saguling dengan menyusuri Waduk Saguling menggunakan perahu. Saya Reza Robani, NPM Akhir 20 akan menjelaskan permasalahan umum di Waduk Saguling. Yang pertama adalah erosi. Tanda-tanda erosi permukaan atau sheet erosion di lapangan menurut BESMA 1977 adalah sebagai berikut. Lapisan tipis topsoil dan subsoil terkelupas dan bahkan tampak batuan besar. Lalu pasir kasar, kerikil terlihat relatif banyak pada lapisan olah. Material yang lebih halus mudah tersapu. Selanjutnya, terkelupasnya tanah di sekeliling akar pohon dan terendapkannya material di lahan bagian bawah. Lalu ada erosi alur. Erosi alur merupakan terangkutnya tanah akibat adanya aliran air kecil yang terkonsentrasi berbentuk kanal kecil yang mulai diratakan dengan penggarapan lahan. Yang kedua, ada karamba jaring apung. Jumlah KJA di Waduk Saguling mencapai 35.000 buah KJA pada tahun 2021, padahal dia dukungnya hanya 3.000 sampai 3.500 KJA. Selanjutnya, tumpukan sampah. Menurut laman international.media.id, jumlah sampah di Waduk Saguling mencapai 3 ton per harinya. Sampah-sampah tersebut dapat mencemari perairan dan dapat mengakibatkan produktivitas perairan menurun, lalu dapat menyebabkan kehidupan biota di dalamnya menjadi terganggu. Pengelolaan Waduk Saguling dapat diupayakan melalui pengurangan laju erosi. Untuk mengurangi sedimentasi yang tinggi di Waduk Saguling, maka perlu dilakukan upaya mengurangi laju erosi lahan yang terjadi di daerah tangkapan air waduk tersebut. Upaya mengurangi laju erosi dapat dianggap sebagai upaya untuk mengelola kemampuan potensial butiran hujan melalui energi kinetiknya dan gradien hidrolik di permukaan tanah agar penghantaran tanah oleh massa air dapat dikurangi atau dicegah. Berdasarkan rencana tindak pengelolaan Das Citarum yang dikeluarkan oleh BP Das Citarum Cilieung, ada 3 bentuk kegiatan tahan hambat dan resap, yang terdiri dari kegiatan vegetatif, sipil teknis berbasis lahan, dan sipil teknis berbasis alur sungai. Pemanfaatan keramba jaring apung pun dapat dilakukan yang bertujuan untuk pengembangan budidaya ikan dalam keramba jaring apung di suatu badan air adalah untuk mengoptimalkan produksi ikan dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari oleh masyarakat sekitar badan air tersebut.
Berikutnya adalah pemanfaatan Waduk Saguling menjadi kawasan wisata. Permintaan para wisata. Unsur yang penting adalah wisatawan dan penduduk lokal sebagai pengguna sumber daya wisata yang berupa produk dan jasa. Bisa juga terjadi masyarakat setempat sebagai penghasil produk wisata. Misalnya, dalam kasus kegiatan dan perilaku keseharian dari masyarakat setempat yang ditawarkan sebagai daya tarik wisata pada wisatawan. Selanjutnya ada peraturan pengelolaan Waduk Saguling. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum tahun 2019 sampai tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.